politik boleh terus berputar, Pilpres boleh terus berjalan. Ya, ada yang selalu saya sesalkan. Kenapa sih kalau hal-hal yang bersifat negatif selalu timpakan ke Orde Baru? Diktator ingin ngikutin Orde Baru, apalah ungkapan-ungkapan. Memang Orde Baru itu ada sisi negatifnya, tetapi juga sisi positifnya ada. Kita harus jujur-jujur aja gitu loh. Setiap orde itu ada positifnya, ada negatifnya. Jadi kita tidak boleh terus-terusan berulang bercerita tentang menghujat pada sebuah orde, karena itu menimbulkan konflik yang berkepanjangan yang tidak pernah berakhir. Karena bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang berbicara masa depan, tidak bangsa yang terus-terusan berbicara masa lalu dan membanggakan masa lalu. Saya cerita deh tentang Orde Baru. Saya ini lahir di zaman Orde Baru, besar di sekolah Orde Baru, ya kan? Memang ada sisi negatifnya di mana rekrutmen politik pada waktu itu memiliki katup-katup yang sangat terbatas. Mungkin saya kalau tidak ada reformasi, sangat sulit saya berkarir politik. Itu sisi negatifnya, karena yang berkarir politik sangat jelas di zaman Orde Baru. Tetapi di zaman Orde Baru juga kita harus ingat, rakyat Indonesia bisa nanam padi setahun 2 kali dan setahun 3 kali. Itu di era Orde Baru loh. Bagaimana petani dididik oleh Orde Baru melalui gerakan para PPL di setiap desa. Kemudian zaman itu belum ada motor, sudah pakai motor trail, merek, salah satu merek ternama pada waktu itu, menggerakkan para petani, kemudian membangun sistem pertanian dengan sistem irigasi yang memadai dengan pola yang disebut dengan PUTW, paritas unggul tahan wereng. Jadilah kita bisa bersuasembada pangan pada waktu itu. Di zaman Orde Baru, orang memang waktu awal takut, bahkan dianggap sebagai pelanggaran HAM, yaitu warga dipaksa untuk masuk KB. Kan kalau nggak dipaksa untuk masuk KB waktu itu menggunakan tentara dan sejenisnya, kebayang penduduk Indonesia hari ini berapa? Dan KB belum menjadi kesadaran seperti hari ini. Nah sekarang orang sadar KB karena sudah merasakan bagaimana manfaatnya. Zaman itu susahnya luar biasa. Di zaman Orde Baru, pembangunan mulai terstruktur. Bagaimana desa dibangun, bagaimana perkotaan dibangun, sistemnya berjalan. Di zaman Orde Baru ada yang disebut dengan transmigrasi. Kalau waktu itu tidak ada transmigrasi, udah kebayang kan? Ada disintegrasi bangsa loh hari ini. Orang Kalimantan memiliki fanatisme Kalimantannya, orang Sulawesi memiliki fanatisme Sulawesinya, orang Sumatera, dan tidak ada percampuran penduduk. Nah sekarang di Kalimantan banyak orang Jawa, di Sumatera banyak orang Jawa, di berbagai tempat, sehingga orang terasimilasi penduduk Indonesia secara menyeluruh. Terjadi perkawinan antara orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan di mana-mana. Nah Indonesia terbebas dari disintegrasi bangsa seperti sekarang. Nah ya kan? Untuk itu, udah deh, kita jangan terus-terusin bercerita nyalahin Orde Baru. Nah, mari kita bicara masa depan. Kita sudah jelas, Pilpres hari ini ada 3 paslon. Paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sudah ditetapin. Mari berkompetisi secara sehat. Mari kita tawarkan pikiran dan gagasan. Pada akhirnya, rakyat akan memilih yang terbaik. Dan kita harus menerimanya. Dan ingat, hanya politik saja tidak cukup. Kita harus nyiapin beras, kita harus nyiapin ikan, kita harus nyiapin daging ayam, kita harus nyiapin telur, dan saya bantu nyiapin sapi, nyiapin daging. Nah ini udah banyak nih. Wow. Dan ini ini lagi kita siap-siapin. Makin penuh sekarang, dan di sini sistemnya udah berjalan. Jadi ini masuk ke sini, lubang nanti, dari lubang masuk tuh ke situ tuh, water treatment. Kita udah punya water treatment, tuh water treatment. Dari water treatment itu airnya keluar dalam keadaan bersih. Kemudian nanti hampasnya itu kita mau bikin saungnya nih. Bikin saungnya nih. Nanti hampasnya disimpan di sini. Dari sini
ampasnya itu diangkat, nanti disimpan ke sawah untuk jadi pupuk, sehingga tidak ada yang terbuang. Ini cara ini belum rapih nih. Ntar lagi ini semuanya rapi, ini kandangnya bersih, tidak bau, dan kotorannya bisa untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia. Ya kan? Politik jalan, bertani juga jalan. Waduh, ini ada siapa ini? Waduh, ini ada politisi kota. Kalau saya kan politisi desa. Waduh. Gayanya biasa, gaya tentara, gaya brimob. Karena cita-citanya pengen jadi tentara, tapi kakinya bermasalah. Waduh, bagaimana ini? Bapak kan ayeuna lagi suluh sosialisasi, Iya. berkampanye Betul. buat masyarakat. Betul. Nyalon dapil Jabar 10. mana itu? Purwakarta sama Karawang. Nomor urut, Nomor urut 4 partainya. Gerindra. Wah, itu. Tapi jangan hanya ngandelin popularitas ayah. Enggak. Kamunya harus jalan sebagai diri sendiri. Gitu, harus temui masyarakat. Cek ke dapur-dapur warganya, punya beras apa enggak. Gitu. Kenapa? Ada apa nyusul-nyusul ke sini? Waduh, mau ngecek aja datang ke sini. Ngecek naon, Ngecek. ngomong gaya-gaya ngecek naon. Ngecek maksudnya tuh ayah di sini lagi apa? Wah, saya emang jelas dong ngurus pertanian, ngurus perikanan, ngurus peternakan, malam keliling bertemu warga, nyampein pikiran dan gagasan. Jadi politisi bukan hanya ngomong, ngasih contoh sama warga. Ngurus politik. Tuh, Oh iya. contoh sama warga, melihara sapi. Orang pada kerja, digaji tiap bulan. Oh, kita ngasih penghidupan. Ngurus sapi, ngurus cintanya kapan? Ayo mana ngomong cinta naon ke orang? Kan sedang ramai beredar. Beredar apa? Yo, itu lihat YouTube tadi pagi. Tadi pagi tuh lihat YouTube nih. Set, buka YouTube tuh. Wah, cet. Oh, berebet ya, waduh. Berebet apa YouTube Berebet ada apa? yang rame, yang lagi viral. Kemarin di TikTok FYP 3 juta. Apa? Yang nontonnya di TikTok FYP 3 juta. FGPT apa? FYP teh naon, Pak Yoga? Maunya. Viral, pokoknya malah gitu. Oh, 3 3 juta. juta yang lagi joget-joget ginian teh. Oh, sedikit atuh, 3 juta mah. Ya, kan belum di Instagram 2 juta kemarin itu. Kenapa yang di TikTok? Yang di TikTok sama Nihia? Iya. Terus masalahnya apa? Mau menanyakan aja gitu. Siapa tahu kan lagi bareng gitu kan perkenalan. Nggak gitu. ada. Nggak ada. Nggak ada dong. Kalau hari kerja, ya dia menekuni profesinya. Ketemunya ya Oh, libur. jadi ketika weekend. Ya iya dong. Oh, masa hidupnya mau berdua-berduaan terus? Kan harus punya produksi. Oh, cinta itu harus berbiaya. Gimana sih? Apa mau nanyain apa? Enggak, mau ngecek aja gitu kan dikarenakan rame gitu kan di sosial media. Nah, terus gitu kan. kalau rame masalahnya apa? Aku kan nggak punya istri. Ya nggak apa-apa, maksudnya teh kan sebagai budak mah nya bener tuh. Maksudnya teh kan yang apa ya kumaha gitu serius. Oh, gitu. anaknya. Iya. Sama teteh baru. Iya, ibu kelinci, teteh kelinci. Mama kelinci. Oh, kelinci. Ya teteh baru mama kelinci kan itu mah untuk bayi kelinci. Kalian Bayi udah pada kelinci. besar. Iya. Kalian sudah punya kehidupan sendiri, Betul. sudah punya arah hidup sendiri. Betul. Makanya ayah itu lebih pertama mendekatkan dengan bayi kelinci. Oh. Karena yang terpenting dalam hidup ayah hari ini adalah bayi kelinci. Kalau jadi onang orang Oh, mah. kalau yang gede-gede mah sudah punya Yang kehidupan. jebrok-jebrok Bener nggak, aja. Sep? Yang kayak gini kan nggak usah dilibatin lagi kan? Iya, Dia mah sudah Ya, punya cuma kan saya mau kehidupan. ngecek aja. Sudah dewasa, ya kan? Nanti jadi anggota DPR, punya istri, punya anak, punya kehidupan sendiri. Yang perlu hari ini diproteksi adalah bayi kelinci. Karena bayi kelinci harus mendapat cinta, kasih sayang, kedekatan, emosi. Emang saya Eh. belum diundang, belum tahu. Itu kan bayi sama bayi kelinci kan udah akrab. Udah akrab ya. Kan kelihatan akrab kan, Iya, bahagia kan? Udah dekat, udah sampai apa namanya nangis-nangis. Nangis Ingat berpisah, pulang.
pengen nangis. Dua kali pertemuan, Betul. 2 kali perpisahan, 2 kali tangisan. Enggak, pengen sama teteh baru, mama kelinci. Terus kenapa? Ya enggak, penasaran aja gitu kan. Iya, penasaran kan sudah jelas. Jelas, Itu ya. ada si teteh, ya kan? Orang ya menurut saya sih baik ya. Ciri baiknya satu lah, kalau sama ayah sih kan udah nggak lagi bicara cinta kalau sama ayah mah. Yang penting adalah dia menyayangi Nihiyang. Ya, tak budak, Pak Yoga. Ya iya, yang menyayangi Nihiyang sama Nihiyang sudah sangat sayang. Ya sudah, selesai. Sip. Nah, terus kenapa? Punya pendapat apa? Enggak ada pendapat apa-apa, maksudnya tinggal digas gitu. Maksudnya digas gimana? Iya, kalau bodak orang mah sebutnya tinggal digaskeun. Ya, maksudnya digaskeun gaspol. Iya, digaskeun gitu. Nah, maksudnya digaskeun biar apa? Ya biar puguh segala rupanya jadi Ya kan sih sudah jadi gini, nggak kalau bertanya-tanya. dia sudah sayang sama Nihiyang, ya kan? Itu berarti sudah puguh. Udah puguh lah. Standarnya gampang. Sip. Menyayangi Nihiyang, maka Iya. dia akan aku sayangi dan aku cintai. Sudah jelas kan? Sudah jelas? Bukan sudah jelas, AA gimana? Sok AA. Ya, kalau- punya saran apa? Punya pendapat apa? Ya kalau ama nggak punya saran apa-apa ya. Dan secara merenang awak sejebrong gitu ya, merenangnya geus dan geus kudu karena itu lah. Yang paling terpenting makan hari ini yang terpenting adalah Nihiyang dan ayah bisa Ya, bahagia. iya bukan. Betul. AA pendapatnya gimana? Kan sudah ada di TikTok, di viral, dan AA Betul. sendiri sama ayah kan belum pernah diajak ngomong urusan itu. Betul. Ya kan? Karena bagi ayah itu ya ama udah dewasa gitu kan. Yang penting kan yang kecil. Iya. AA sendiri sok punya pendapat apa? Ya kalau pendapat banyak mah nggak ada ya. Dan yang terpenting mah ya ama ngelihat ayah sama Nihiyang bahagia juga udah cukup. AA-nya gitu. setuju enggak? Bebas setuju pokoknya mah. Apapun yang membuat Setujunya setuju kepentingan, setuju keikhlasan. saya setuju keikhlasan. Kepentingannya apa? kepentingannya adalah supaya ayah bahagia. Kepentingannya Oh, itu. jadi asal ayah bahagia, ayah ikut. ikut bebas. Nah, sekarang usia, kelihatannya kan dia muda banget. Betul. Mungkin ya usianya dekat sama AA lah. Bisa Ya. jadi lebih bawah dari AA. Betul. Nah, sedangkan AA sendiri kan nanti mungkin Ya. punya jodoh kan lebih tua. Betul. Jauh lebih tua. Nah, kan Kamu dijodohin. jangan ketawa, Sep. Iya. Kamu kenapa ketawa, Sep? Nah, maksudnya apa Sep ya? Kamu kenapa ketawa? Aku dibilangin dia punya jodoh lebih tua. Kenapa? Seneng aja, Pak. Sener denger dia dapat lebih tua. Bapak dapat lebih muda. Ya kan? AA dimungkinkan, namanya juga jodoh kan semua baru kemungkinan. Dimungkinkan dapat yang lebih tua. Terus AA sendiri perasaannya bagaimana? Oh. Kalau ama prinsipnya ya, yang pertama yang tadi. Jadi nggak bakal ada perasaan apa-apa dikarenakan Tidak akan iri sama ayah Nggak dapat lebih bakal, muda. yang ngapain iri atuh, udah yang penting bahagia. Coba Pak Yoga nanya yuk. Ya ayah lebih murah tuh ya nanya. Lebih muda dari Yoga muda saya. Inung jompo kalau Ya kan AA dapat yang lebih tua. Nanti kata orang teh, pantes nama cenah anu kabogo si AA, ka bapakna, kabogo ayahna, ka anakna. Kata orang begitu nanti. ya udah nggak apa-apa. Orang lain kan bebas berkata apapun. Oh, tapi Kebahagiaan kan kita yang merasakan. aduh. Kamu tidak akan menyesal melihat ayah punya calon mamihnya Nihiyang Ya. sangat muda. Penyesalan seorang anak itu ketika tidak melihat orang tuanya bahagia. Wush. Tapi ketika melihat orang tuanya bahagia, apalagi yang harus saya sesalkan. Waduh, bener nih. Benar asli ya. Tidak akan berubah pikiran. Enggak, udah yang penting bahagia apalagi. Atau tiba-tiba berubah, aku cari yang 17 tahun deh. Wah, itu mah gimana nanti aja.
benar, menekuni politiknya dengan serius, bekerja keras, bangunnya jangan siang, keliling warganya jangan pernah berhenti. Gitu. Kan ini contoh. Om, ini airnya jangan bocor begini. Om, ini nih, cari sapunya. Ini nih, airnya jangan keluar air begini, dibuangin. Kamu ke sini. Om, kamu di sini. Sudah keliling kemana aja? Nanya. Terus tiap hari juga. Ya keliling terusnya ke mana? Ke tiap desa. Hah? Ke tiap desa. Kamu sudah keliling ke berapa desa? Saya Sudah nanya. hampir semuanya. Semuanya keliling. Iya. Sudah ketemu dengan berapa orang? Apanya? Sudah ketemu dengan berapa Kalau orang? beberapa orang ketemu mah yang penting hitungnya rumah. Jadi Baru tidurnya. politisi itu bukan hanya sekedar keterpilihan, tetapi membangun kecintaan kepada para pemilih. Kalau hanya sekedar keterpilihan, orang politik pragmatis jauh lebih gampang daripada politik ideologis, ya kan? Kayak kita ke perempuan, kalau hanya sekedar menguasai raganya, ya semua orang bisa. Asal punya uang, kita bisa menguasai raganya. Tetapi kan tidak semua orang bisa menguasai cintanya, menguasai rasanya, menguasai hatinya. Itu kan tidak hanya uang, tidak hanya kekuasaan, tidak hanya ketampanan, tapi hati. Itu sama politik juga. Itu. Bukan itu. Tuh. Ya bos ya. Boleh. Nah, jadi sekarang gimana AAT? Apanya? Sama si Teteh teh. Ya bilangnya Teteh aja dulu sini. Ya. Sama si Teteh teh. Jadi secara psikologi tidak mengalami problem. Tidak. Nah, Tidak. benar nih. Benar. Tidak punya problem apapun tentang ayah hari ini punya kedekatan Nggak ada. dengan seorang wanita yang jauh lebih muda. Nggak ada. Nggak ada. Nah, kan gitu. Terus standarisasinya yang penting dia menyayangi dan mencintai Nyihiang itu aja. Betul. Itu kan? Betul. Karena kan kalau AA kemudian Atira kan sudah punya kehidupan, sudah dewasa laki-laki. Sudah punya kehidupan nanti dewasa punya pekerjaan selesai gitu loh. Nggak usah ribet lagi dengan urusan ayah. Betul. Kan yang penting Nyihiang. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Terus Bebas itu. Bebas. Yang penting bahagia aja itu. Yang penting merapat. itu keluar dari hati nih ngomongnya. Dari apa hati. nunggu biaya kampanye takut Dari takut di-stop. dari hati. Aslina wan diriungkeun. Oh, wani. Wani. Nanti kalau suatu saat ketemu sama si Teteh berani. Berani. Gak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ayah punya istrinya jauh lebih cantik dibanding AA. Nggak ada masalah, bebas lah itu mah atur aja. Gitu. Bener nih. Benar. Oh iyalah kalau gitu. Terus AA sendiri mau bagaimana? Bagaimana apanya? Ya kan kemarin perjalanan cinta, Iya. mencintai yang sudah punya anak 2. Biarkan seperti air mengalir saja. Oh, gitu. Iya. Nggak ada target kapan nikah? Nah, nantilah gampang. Oh, iya. Biar sana pilag ya nama. Oh, jadi fokus dulu. Fokus dulu, Nah, pilih. kalau kata ayah tuh begitu dong. Itu baru anak ayah. Bener gak? Bener nggak gak? Bener, Pak. Jadi laki-laki itu dapat pekerjaan dulu, punya penghasilan dulu, dan jangan berpikir bahwa pilek bagian dari penghasilan itu salah, ya kan? Yang penting menekuni profesi, walaupun seliter sehari harus bisa menghasilkan. Dari sekarang rinti, jangan badan gede, belajar usaha, rek macul ke rek naon, gitu dong. Iya. Setelah punya penghasilan baru menentukan pamajikan. Iya. Aman. Aman-aman. Dan ingat loh, ketika AA sudah nikah, komitmen dengan ayah, nggak boleh lagi minta ke ayah. Serius kalau Serius. ini, bener tegak. Benar, Pak. Makanya nikah berarti punya, Tanggung jawab. berarti dewasa kan? Jadi begini ini kan ada yang harus dibenahi dalam sistem kehidupan kita. Ini perlu dijelasin. Pendidikan di barat itu anak
itu sampai dia dewasa tanggung jawab orang tuanya. Setelah dewasa menentukan kehidupannya sendiri. Dia mau ngambil jodoh siapa, dia mau tinggal di mana, orang tuanya nggak bisa mengintervensi atau mencampuri. Maka dia punya kehidupan sendiri, gitu loh. Nah, di Indonesia itu ada problem yang harus segera dibenahi. Orang tua menghidupi anak dari mulai dia kecil, remaja, dewasa, kadang-kadang sampai anaknya nikah oleh orang tuanya. Nanti anaknya punya istri, istrinya hamil dari orang tuanya. Nanti istrinya melahirkan orang tuanya, nyunatin anak cucunya orang tuanya lagi. Nanti sampai sekolah ditungguin sama neneknya lagi. Menurut saya itu nggak bagus. Walaupun itu cinta sayangnya orang sama cucu luar biasa, gitu kan. Nah, tetapi kalau urusan keinginan anak, gimana anak? Orang tua tidak boleh mencampuri urusan jodoh anaknya, urusan asmara anaknya, urusan calon istri anaknya. Tetapi orang tua harus membiayai anaknya. Itu nggak bisa begitu. Jadi kalau hidup ingin tidak diintervensi, ingin tidak dicampuri, maka tentukan kemandirian berdasarkan dirinya sendiri. Ayah mah ngasih tahu sama Aa. Dulu ayah nikahin ibunya Aa almarhum, itu nggak ada 1 rupiah pun dari orang tua. Nggak ada. Saya nikah biaya sendiri, ngontrak biaya sendiri. Kemudian tidak tinggi sehari ini nikah, siangnya hajatan, selamatan biaya ayah sendiri. Habis pagi-pagi nikah jam 1 siang udah pindah ke rumah kontrakan. Laki-laki gitu dong. Nah, badan gede, gagah. Nah, tapi kalau nunggu subsidi kurang gagah. Nanti harus bisa sendiri nanti. Iya, sendiri sekarang juga. Wah, sendiri. Kan kampanye itu mah. Hitung-hitung ayah bayar hutang. Iya, boleh. Hutang mah nanti ada beda lagi. Oh, beda lagi. Ada hitungannya. Kalau uang anak di ayah, itu ada catatannya. Iya. Kalau uang orang tua di anak, nggak pernah ada catatannya. Biasa kalau anak ada uangnya dipakai orang tua, catatannya tebel. Tapi kalau orang tua uangnya dipakai anak, nggak pernah catatannya, itu mah logis biasa. Nah, maksud ayah itu adalah nanti, inget loh, nanti kawin suatu saat umur 20 dan kawin tuh nanti umur 30. Zaman sekarang itu laki-laki nikahnya 30. Zaman dulu 20 tahun yang lalu 25, sekarang 30. Nanti umur 30 nikahnya udah mapan, udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya sawah, udah punya kebon, baru nikah. Dan ayah lebih senang nikahnya begini. Besok kamu nikah, hari ini ayah telepon ayah. Atau datang ke ayah dengan calon istrinya. Hari ini datang nih. Ya, besok mau nikah, baru anak ayah. Siap. Begitu, Iya, itu baru anak ayah. Jangan, ya besok mau nikah ya sebulan lagi, tolong diantar ya. Siapin celana dalam dibungkus, BH dibungkus, baju tidur dibungkus. Ngapain BH celana dalam dibungkusin? Simpen aja di lemari nanti di rumahnya. Awas ingat itu ya. Siap. Baru itu anak ayah. Tapi kalau ayah menikah pengen diantar-antar di tulisan rombongan besan lain anak aing dong. Betul nggak, Kak? Betul, Pak. Laki-laki begitu kan? Betul, Pak. Gagah dong. Ya. Siap. Ingat lo umur 30 Iya. kawin. Jadi urusan si Teteh ibu baru, Ibu baru setuju pokoknya. Teteh baru, Teteh baru setuju. Mamah kelinci, Setuju. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. No problem. jadi ayah Oke. terusin hubungan baiknya. Terusin hubungan Ya baik. kan, sambil terus nih yang pertumbuhannya tiap minggu dibimbing. Gitu Ngomongnya aja. makin lancar, Makin lancar. goyangnya makin pintar, kemudian jiwa sosialnya makin tinggi. Karena ciri anak Deddy Mulyadi itu tidak pelit. Betul. Itunya, Iya. awas. Dan Siap. kamu nikah umur 30. Siap. Dan jangan sampai nanti kamu nikah terpaksa sudah telat 3 bulan. Nah, bukan anak ayah.